agar kita lebih bisa lagi. Hari ini kita belajar bareng sama Bu Intan. Beliau ini dosen Fuad, dulu dosen saya juga. Mungkin ada beberapa yang diajar beliau dari BSA, IAT. Langsung mohon untuk perkenalan, mungkin Bu Intan bisa perkenalan sendiri nanti lebih lengkapnya. Terima kasih banyak Mbak Uma atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa ba'd. Ini ya, munawwari ya, istilah bahasa Arabnya cerah-cerah semua ya, malam Jumat ya, belum ngantuk ini, nanti kalau saya ngomong ngantuk semua. Semoga tidak mengurangi semangat untuk tetap belajar walaupun dengan cuaca yang sedikit mendung, gerimis ya, sudah bukan mendung lagi, sudah hujan tadi sebentar ya. Semoga otaknya masih fresh pada jam segini ya. Apa saya panggilnya? Rekan-rekan santri pondok pesantren mahasiswa Al-Hikmah 1 yang khusus tahfiz. Perkenalkan, saya Intan Sari Dewi ya. Yang diperkenalkan oleh Mbak Uma, saya salah satu dosen pengajar di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ya. Saya mengajar di jurusan Bahasa dan Sastra Arab, juga IAT kadang untuk yang linguistik ya, untuk yang bahasa, terkait bahasa. Saya berdiri di sini bukan karena saya bisa untuk tajwid gitu ya, sama-sama belajar. Bukan berarti duduk di sini ahli ya, enggak juga ya. Mungkin nanti ada yang salah ya. Berarti benar-benar ini pakarnya, enggak. Saya juga masih belajar sama seperti kalian ya. Ini mereview kembali ya. Saya sudah tidak belajar mengenai wakaf, hanya prakteknya saja. Sudah lama ya. Dulu saya pernah belajar memang khusus namanya al-qiraat wal lahjat, khusus untuk membahas tentang qiraat ya. Dan lahjat ya, lahjat itu dialek orang Arab membaca Al-Quran. Tapi sudah lama sekali ya tidak mereview ilmu tersebut ya, karena yang diajarkan sudah berbeda. Saya mencatat beberapa hal ya. Dulu saya pernah saya menggunakan buku yang sama yang pernah saya gunakan ketika saya belajar di Al-Azhar, di pojok-pojok masjid gitu. Biasanya ada Syekh ngajar namanya Durratul Hasna, bukunya bukan matan Imam Jazari ya. Durratul Hasna tentang ada beberapa ringkasan tentang wakaf dan ibtida itu ya. Itu bab khusus untuk wakaf dan ibtida, namanya Durratul Hasna wa Tuhfatul apa, saya lupa bukunya ya. Nah, di buku itu dijelaskan bukan wakaf dan ibtida ya, karena kita dianjurkan untuk tadabbur Al-Quran, untuk mentadaburi Al-Quran ya, bukan hanya menghafal, cuma juga mentadaburi ma'ani Al-Quran. Karena menurut Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil ya, dengan tajwid. Ya betul. Warattilil Qur'ana tartila, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Tartil di sini apa? Tartil di situ adalah ma'rifatul wuquf wa tajwidul huruf. Mengetahui di mana tempat-tempat wakaf dan tajwid al-huruf, memperbaiki cara membaca Al-Qur'an. Tajwid memperbagus ya, jawwada kalau bahasa Arabnya. Jawwada yujawwidu, memperbagus. Jayyid itu kan bagus artinya, dari kata
jawwan, memperbagus huruf, berarti makharijul huruf, cara pelafalan huruf yang benar ya. Itu tartil menurut Imam Ali bin Abi Thalib. Di dalam Durratul Hasanah disebutkan la yata'atta ahadun illa ma'anil Quran, seseorang tidak akan mendapatkan makna Al-Quran itu dengan baik kecuali dia mengetahui yang namanya waqaf dan ibtida. Ketika waqaf otomatis ada ibtidanya dari mana, ya toh? Bukan hanya waqaf saja, tapi kalau waqaf kita harus mulai lagi dari mana? Ibtida itu al-lafzu bil kalimah munfasila zamanan, apanya tawilan atau anian. Apakah kita ibtida itu berhentinya lama setelah waqafnya itu, atau tawilan? Kalau tawilan lama berarti kita berhenti total, berarti harus mengulang dengan isti'azah. Tapi kalau cuma sebentar anian saja, berarti kita namanya waqaf ya. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang al-waqaf wal ibtida tadi ya. Dan seperti yang saya sampaikan ya, kita sama-sama belajar tentang al-waqaf wal ibtida ini ya. Kalau nanti ada yang salah mungkin bisa dibantu diperbaiki mungkin Mbak Umar ya, yang sudah memahami tentang al-waqaf wal ibtida. Saya punya catatan untuk beberapa dhawabit di dalam al-waqaf dan ibtida berbahasa Arab, tapi saya terjemahkan. Ada 7 hal ya. Kita langsung saja ya. Ada 7 hal yang harus diperhatikan di dalam waqaf dan ibtida itu ya. Pertama adalah definisi. Definisi dari waqaf dan ibtida itu. Apa itu waqaf? Tadi. Waqafa yaqifu artinya berhenti. Nah, di sini adalah qat'us sauti, berarti kita berhenti membaca. Berhenti membaca zamanan. Zamanan berarti sejenak. Ya, zamanan yutanaffas fihi adatan, mengambil nafas sebentar, ya toh, sebentar. Kemudian biniyat isti'nafil qira'ah, kemudian kita berniat untuk melanjutkan bacaan. Nah, yang dinamakan dengan ibtida. Tapi niat isti'naf itu filha langsung ya. Kalau lama tadi namanya qata. Apa qata itu? Memutus, berarti berhenti. Kita berhenti lama. Dan berhenti ataupun waqaf itu kan harus lihat maknanya juga ternyata ya. Gak asal berhenti. Saya mau baca ayat cuma sampai di sini saja, tapi maknanya ternyata belum selesai. Nah, itu qata juga harus melihat maknanya juga ternyata. Qata wal waqfu, ada pembahasan juga seperti itu ya. Nah, itu tadi definisi waqaf. Qat'us sauti ya, zamanan yutanaffas fihi adatan, berarti berhenti sebentar ya, zamanan itu, kemudian mengambil nafas. Kalau yang tidak mengambil nafas namanya sakta, itu beda ya. Nah itu. Kalau dia lama berarti dia namanya kata, bukan waqaf. Ini waqaf ya. Biniyat isti'nafil qira'ah fil hal, dengan niat untuk melanjutkan bacaan Al-Qur'annya. Itu yang pertama ya, definisi dari waqaf. Kemudian definisi dari ibtida. Apa ibtida? Tadi. Ibtida berarti memulai. Apa yang dimulai? Bacaan Al-Qur'an ya. Tadi sudah saya bilang, ibtida itu ada ibtida hakiki, berarti kita mengulang lagi ya, memulai membaca dengan membaca ta'awuz. Ada yang ibtida ghairu hakiki namanya, berarti waqaf, berhenti. Setelah berhenti kita bidayah, memulai lagi dengan tanpa membaca ta'awuz. Namanya ini ibtida untuk waqaf. Ya, ada 2 tadi. Ibtidanya hakiki ketika berhenti dari bacaan Al-Qur'an. Kemudian kalau kita memulai bacaan, kita harus membaca ta'awuz. Yang kedua ghairu hakiki, berarti tidak perlu ta'awuz karena kita berhenti sebentar saja, zamanan qasiran atau anian. Nah, itu. Ketika
ketiga, dhabit tadi sudah ya dari definisi wakaf dan ibtidah. Yang ketiga adalah al-aslu fil qira'ah al-wasal. Asalnya bacaan Al-Qur'an itu adalah wasal. Ya, tidak wakaf. Bacaan Al-Qur'an itu asalnya adalah wasal. Dan kita tidak boleh berhenti kecuali karena ada alasan tertentu. Asalnya, asal hukumnya adalah wasal, ya. Dan tidak boleh berhenti illa lisababin, kecuali karena ada sebab. Nah, itu yang ketiga dari pembahasan wakaf dan ibtidah, ya. Yang keempat adalah tadi sudah saya singgung, la yata'atta ahadun ma'rifatu ma'anil Qur'an, ya. Seseorang tidak akan mendapatkan makna, ya, pengetahuan tentang makna Al-Qur'an dan fahmul murad dan memahami maksud dari Al-Qur'an kecuali dengan mempelajari wakaf dan ibtidah. Ya. Kalian tidak akan paham. Kenapa? Karena kalau ketika kalian berhenti berarti kalian paham maknanya. Di mana kalian berhenti, di mana kalian mulainya. Ya. Kalau dalam bahasa Arab misalnya ini saya contohkan. Ada wawul atof. Tidak boleh berhenti di situ. Karena ada maktub alaihi sebelum dan sesudahnya itu harus tahu, ya. Apakah boleh berhenti di mana? Misalnya itu, ya. Nah, ketika kalian paham, ini ternyata mengikuti maknanya dari yang sebelumnya, tidak boleh berhenti di sini. Nah, itu, ya. Makanya itu ada ketentuan keempat katanya, la yata'atta ahadun, artinya tidak akan mendapatkan seseorang tidak akan mendapatkan pemahaman tentang Al-Qur'an dan memahami maksudnya, ya, kecuali dengan mempelajari wakaf dan ibtidah, ya. Nah, yang kelima, ini masih apa namanya? Istilah bahasa Indonesia. Ketentuannya atau dhawabit, hal-hal yang harus dipahami dari mempelajari wakaf dan ibtidah. Yang kelima, wakaf dan ibtidah itu erat kaitannya dengan ilmu tafsir. Ya, ilmu tafsir, ya. Dan ilmu qiraat. Kan kalau orang belajar qiraat, biasanya kalau sudah khatam biasanya belajar qiraat, ya. Belajar qiraat asyraf bahasa apa terserah, ya. Kemudian ulumul lugha, ilmu linguistik, ilmu bahasa. Ya. Itu erat kaitannya. Kemudian ilmu syariah, fikih, akidah, ya, hadis. Nah, kenapa? Karena menentukan istinbatul ahkam itu kalau orang fikih, ya, itu juga harus memahami ilmu wakaf dan ibtidah. Dia mana dia berhenti? Maknanya di mana? Mengambil hukum kan nggak sembarangan, ya toh? Masih ada kaitan dengan sebelumnya, nggak bisa dijadikan misalnya. Nah, itu ada wakaf dan ibtidah. Ya. Kemudian yang keenam, ya, wakaf itu taufiqiyah ijtihadiyah, artinya itu kesepakatan, ya. Tauqif sudah tentu ijtihadi, ya, kesepakatan atau hasil ijtihad. Nanti walaupun berbeda nanti memang ada yang wakaf, ada yang di sini misalnya di sini wujubul wakaf atau apa namanya wakaf aula yang tulisannya qola itu, ya, ataupun ada yang hanya menulis jim jawazul wakaf, berbeda. Nah, itu karena wakaf itu pembahasan ijtihadi, ya, ijtihadi. Nah, ijtihadi itu ijtihad, ya, ijtihad hanya apa namanya, ya, sesuai dengan pemahaman seseorang ketika menetapkan wakaf itu di mana. Atau rasamnya itu kan berbeda-beda. Rasam mushaf itu ada mushaf Kudus, ya, ada mushaf Madani dari Madinah itu, ada mana lagi, ada Turki, yang Kudus itu Turki, ya, kayaknya, ya. Ada Bombay, tau? Mushaf Bombay yang dari India, cetakan India itu yang kemenak itu, ya. Bukan Bombay bawang Bombay, ya, atau nangis Bombay, itu bukan, namanya dari Bombay India. Dulu dari percetakan di kota Bombay di India. Itu ada mushaf Bombay namanya. Ya, Kudus, Bombay, kemudian
Madinah ya, mushaf Madinah, apalagi jenis-jenisnya banyak ya Mbak Uma, saya nggak hafal juga. Itu kan berbeda untuk alamatul wakafnya, itu tanda wakafnya kan berbeda. Ada yang jim, ada yang mim mutlak ya, ada yang to ya, tulisannya to atau to, nah ini. Kemudian ya ini yang ketujuh, laisa fil Quran waqfun wajib. Tidak, hukumnya bukan wajib kalau kita tinggalkan dihukum ya, kalau dilakukan berpahala enggak ya. Tapi biar tidak merusak maknanya. Wakaf itu tidak, hukumnya bukan wajib yang yusabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu. Yang orang melakukannya dapat pahala, yang meninggalkannya dapat dosa misalnya. Enggak, bukan itu hukumnya ya. Boleh saja, bebas ya. Wakaf itu kan ikhtiari asalnya, ya bebas kita mau menentukan wakafnya di mana, ya toh. Dia bukan wajib, ya tadi ijtihadi, ya bukan wajib, ya jadi ingat bukan hukumnya wajib. Oke. Ini diterangkan sebelah ya. Kemudian untuk klasifikasi wakaf dan ibtida ya. Wakaf dan ibtida itu wakafnya ada 4. Kalau di dalam beberapa referensi itu yang Arsyadul Wakaf al-Ibtida, kemudian Durratul Hasna, Matan Jazari itu juga 4 ya. Imam Jazari itu yang terkenal ya, matannya itu khusus untuk tajwid ya. Itu ada ikhtibari, biasanya digunakan wakaf ketika orang ingin belajar biasanya ya, menentukan misalnya bacaan wa muro'at yang maftuhah taknya dengan tak yang marbutoh, bacanya gimana? Nah itu dalam ilmu saraf itu wakaf di situ. Wa muro'atu imro'atu fir'aun itu biasanya taknya tak maftuhah ya. Ada wamro'atun taknya tak marbuto, beda. Bedanya apa? Biasanya kalau tak maftuha itu untuk istri, menunjukkan istrinya fulan. Wamro'atu Firaun berarti istrinya Firaun. Kalau taknya marbuto berarti wanita pada umumnya, belum menikah ya biasanya itu. Kalau ada wamro'atu ada suaminya berarti itu istri artinya. Taknya maftuha walaupun dia satu. Ya, itu bedanya. Biasanya diwakaf di situ ya, diwakaf untuk belajar, ikhtibar, namanya ikhtibari. Ikhtibar itu ujian ya, untuk belajar saja, ta'lim atau pas ujian saja tentukan. Kenapa taknya maftuha? Kenapa taknya marbuta? Itu ikhtibari biasanya. Kemudian intidhari, yang kedua wakaf intidhari itu artinya dia wakaf sesuai dengan bacaan riwayatnya siapa. Kan biasanya ada orang baca, misalnya dia dengan bacaan 7 riwayat sekaligus. Ya. Nah, biasanya dia wakaf, setelah wakaf dia pindah ke bacaannya, misalnya dari tadi Wahafaz an Asim biasa, kemudian pindah Waras, pindah Amr, pindah Ibnu Katsir, pindah bacaannya siapa lagi? Ya. Hamzah, pindah bacaan Al-Kisai atau siapa ya, dibacanya semua, itu intidhari. Dia wakaf kemudian pindah ke bacaan dari riwayat lain ya, pindah lagi ke bacaan ke riwayat lain, namanya wakaf intidhari. Dia berhenti tapi menyesuaikan riwayat, namanya intidhari. Riwayat siapa yang dia ambil? Nah itu kan ada semua ya. Pernah dengar baca suatu surat pendek tapi dengan banyak bacaan, pernah? Dengan banyak baca riwayat, nah itu dia wakaf sebentar toh, kemudian melanjutkan dengan riwayat lainnya ya toh. Apakah dia warosh mungkin ya? Kalau warosh kan yang imala gitu bisa dilanjutkannya, atau mungkin yang hafaz an Asim yang biasa kita baca, atau yang banyak qalbul makaninya punya siapa? Amir, nah ya, riwayat Amir atau Amr ya. Kalau Amir kan panjang, kalau Amr itu Amru tulisannya ya kan itu. Ada 10 riwayat itu ya, yang qiraat Asyrah itu namanya wakaf intidhari ya. Wakaf intidhari
Intidhari. Kemudian yang ketiga adalah waqaf ittirari. Apa ittirar? Muttar itu terpaksa. Wakaf karena terpaksa. Kenapa dia wakaf? Karena mungkin haus, ya, napas dulu sakit tenggorokannya. Kemudian atau dia batuk-batuk, dia wakaf. Nah itu kan namanya ittirar, terpaksa, ya. Atau bersin mungkin, ya, berhenti dulu. Nah itu namanya wakaf ittirari, ya, terpaksa. Ittirari, ta ra alif ra ya ittirari, ya. Perlu saya tulis nanti, ya. Apa dibantu Mbak Uma yang nulis? Apa ya? Yang pertama al-waqf al-ikhtibari, kemudian al-waqfu tadi apa? Al-intidhari, kemudian ketiga al-waqfu al-ittirari, ya. Ittirari, ya. Al-waqfu ini bahasa Arab, ya. Al-waqfu al-ikhtiyari. Berarti sesuai dengan keinginan dari yang membaca Al-Quran. Namanya ikhtiar. Ikhtiar itu memilih. Kita mau wakaf di mana? Tapi harus memperhatikan makna dari ayat. Kenapa ada wakaf? Biar maknanya tidak rusak. Ya. Misalnya saya contohkan. Kalla bal. Kan ada yang saktah ya di situ ya. Itu kan tidak ambil nafas. Nah, ada bala. Ada yang boleh berhenti di situ, ada yang tidak boleh kata bala itu misalnya, ya. Bala inna rabbahu kana bihi basira misalnya. Bala di situ boleh nggak berhenti? Misalnya, ya. Boleh misalnya, ya. Atau nggak boleh? Kenapa? Tentuannya. Nah, biasanya kalau nggak boleh misalnya di belakangnya setelahnya itu bala wa rabbina ada qasam, maka bala di situ tidak boleh berhenti di situ. Karena setelahnya ada qasam. Apa qasam? Sumpah bala wa rabbina. Nanti saya jelaskan, ya. Nah, itu. Kalla, kan ada kalla, ada tanda jim waqaf, ya. Boleh jawazul waqaf. Ada yang tidak boleh. Wala yuqaf alaih, tidak boleh berhenti di situ. Ada juga. Nah, itu. Untuk huruf-huruf ma'ani yang punya makna, yang punya makna. Ya. Saya nggak tahu Mbak Uma yang ahli tadi. Kayak disuruh nggak mau ya, belum berani. Nah seperti itu. Ya wakaf ikhtiyari. Nah yang akan kita bahas adalah wakaf ikhtiyari. Ya wakaf ikhtiyari. Pembagian wakaf ikhtiyari itu nanti banyak. Ya. Ada yang menyebutnya ada 4. Ya. Ada 4. Ada wakaf tam. Ada wakaf kaf, ada wakaf hasan, ada qabih, ya, ada 4. Ada juga yang 5, ada wakaf tam, ada kafi, ada jaiz, ada hasan, ada qabih. Ada 6. Ya, ada juga ada wakaf bayan, ada wakaf ma'thur, ada tam, ada kaf. Tadi ada hasan, ada qabih. Ada banyak. Walaupun berbeda, ya berbeda lafaznya, tapi maknanya mirip, saya kira, ya. Mirip, konteksnya mirip pembahasannya. Mungkin hanya pembagiannya saja. Kalau bayan nanti bisa masuk kemana seperti itu, ya. Wakaf tam itu biasanya kola, ya, ditandai kola biasanya. Kalau yang misalnya jaiz mungkin sola, wasol, aula, ya, selain jim itu, ya. Ada yang tadi qabih, berarti biasanya tandanya la, ya, la. Nah, kalau la itu di mana kita nanti berhenti misalnya? Harusnya berhentinya setelah tanda la itu, ya, nggak boleh sebelumnya, ya, ingat. Sebelum la kan ada kata, sebelum ada tanda la, ada kata, nggak boleh berhenti di situ. Tapi kata setelahnya.
Kemudian mulai dari kata sebelahnya boleh. Kata yang kita berhenti tadi. Ya, nah itu. Kalau la misalnya itu cara bacanya, ya. Oke. Nah. Sebentar ya. Saya cek dulu contoh ayatnya. Karena nggak hafal saya sih. Saya bukan hafizah ya. Kalian yang hafizah yang beruntung ya. Kalau bukan hafizah surat-suratnya, karena kalau di IAT saya nanya ke teman-teman ya, karena saya nggak hafal suratnya. Saya hafal ayatnya saja kadang ya, tapi suratnya nggak tahu. Ya. Bunyinya saja yang ingat ya. Ini berdampingan kamu. Persis coba. Kita langsung saja pembahasan tentang wakaf ikhtiyari tadi ya, pembagiannya. Yang 6, yang saya gariskan yang 6, yang bayan, ma'thur dan tadi 4 yang saya sebutkan di awal tadi ya. Oke. Wakaf bayan yaitu wakaf pada kata yang menjelaskan makna ya. Atau wakaf ini disebut juga dengan wakaf lazim. Tanda wakaf lazim apa biasanya? Mim. Ya, oke. Contohnya pada surat Yasin ayat 76. Surat Yasin surat berapa? 36. Ya. Ya. Di situ tadi Mbak saya minta ayat bawa mushaf ya Mbak ada? Enggak ya? Oke. Itu fala yahzunka qawluhum. Saya baca sesuai katanya, tidak ini ya, sesuai dengan tajwidnya. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Itu kita wakaf pada qawluhum. Qari wakaf pada kata qawluhum, fala yahzunka qawluhum. Qawluhum kenapa? Kenapa? Untuk menjelaskan ya isi perkataan orang kafir ya, mengetahui perkataan mereka, dan itu wakafnya wakaf bayan, tujuannya untuk menjelaskan makna ya. Kalau belum ada tandanya di wakaf di Qurannya, fala yahzunka qauluhum tulisannya ya. Qauluhum wakaf nggak di situ? Ada tanda wakaf apa di situ? Apa itu? Hah? Mim. Nah ya, lazim. Nah, wakaf dan lazim. Di sini namakan wakaf bayan. Tujuannya adalah menjelaskan makna, ya. Kenapa? Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, menjelaskan isi perkataan orang kafir, ya. Padahal kalimat tersebut adalah firman Allah mengomentari perkataan mereka, ya. Janganlah perkataan mereka membuat kamu sedih. Nukta, wakaf, ya. Kenapa? Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, karena kata Allah, kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan di dalam hati atau yang mereka tampakkan. Ya, itu wakaf bayan. Kita berhenti pada kata qauluhu untuk menjelaskan tadi, ya, perkataan komentar atau firman Allah mengomentari perkataan mereka. Itu wakaf bayan yang ditandai dengan mim atau disebut dengan wakaf lazim, ya, tandai dengan mim. Kemudian wakaf ma'thur, ya. Wakaf ma'thur yaitu wakaf yang dinukil. Ini sebenarnya ada wakaf ma'thur ini menurut sebagian pendapat bahwasanya ini tempat wakaf Nabi atau saat Jibril membacakan wahyu kepada Nabi. Tapi ada perselisihan pendapat di situ sebenarnya, ya. Apakah benar, ya, seperti itu bacaan Jibril ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi? Ini juga perlu ada pertanyaan. Tapi dinamakan wakaf ma'thur, ya, karena disesuaikan dengan apa? Talaqi atau apa namanya talaqi itu penerimaan Nabi dari Jibril, ya, Jibril alaihissalam. Wakafnya ada di 14 ada di 11
10 tempat ini. Al-Baqarah ayat 2, Al-Baqarah ayat 2, Al-Baqarah ayat 48, Al-Imran ayat 95, Al-Maidah ayat 48 ya. Al-Maidah ayat 116. Kurang pelan? Saya ulang, Al-Baqarah ayat 48, yang kedua Al-Imran ayat 95, yang ketiga Al-Maidah ayat 48, yang keempat Al-Maidah lagi ayat 116 ya. Yang kelima surah Yusuf ayat 108 ya. Yang keenam Ar-Ra'du ayat 17 ya. Yang ketujuh An-Nahl ayat 5 ya. Kedelapan As-Sajdah ayat 18, 9 An-Nazi'at ayat 23 dan 10 Al-Qadar ayat 3 ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr gitu. Al-Qadar ya, yang terakhir itu ayat 3. Itu katanya wakaf di situ, dinamakan wakaf ma'thur. Al-Baqarah ayat 48 itu walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Nah, sampai situ wakaf. Itu namanya wakaf ma'thur, sesuai apa yang disampaikan Jibril kepada Nabi. Cara menyampaikan sampai situ dia wakaf. Namanya wakaf ma'thur. Ya. Dimulai dengan ayat sebelumnya. Kenapa tuh? Kenapa? Apa? Ya. Kemudian Ali Imran 95 itu bisa dilihat qul shadaqallah waqaf ya. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat, juga Al-Maidah 48 itu. Biar bisa dicek, tadi sudah dicatat ayatnya. Kemudian yang ketiga adalah waqaf ta. Ya. Tam artinya susunan kalimatnya sempurna dan tidak ada hubungannya secara lafaz ataupun makna dengan ayat setelahnya. Namanya tam, benar-benar sempurna. Ya, tidak ada hubungannya. Kalau masih ada hubungan secara lafaz, tidak ada hubungan secara makna, mungkin namanya kafir. Ya. Ya, tidak ada hubungan secara lafaz ataupun secara makna. Ya. Pada kata setelahnya kita wakaf di situ ya, namanya wakaf tam. Kemudian ibtidah mulainya dari mana? Dari kata setelahnya ya, setelah wakaf, karena tam ya, tidak perlu mengulang dari ayat sebelumnya ya. Biasanya kan dari dilihat kalau misalnya wakaf jaiz itu atau la itu, kalian kalau berhenti dengan di kata la itu, kalian harus mencari kata yang pas untuk memulainya. Ya, dari mana? Ya, nggak boleh asal mulai dilihat maknanya, ya. Nah, karena dia maknanya belum sempurna, ya, masih ada hubungan dengan sebelum dan sesudahnya. Ya, nah itu wakaf tam. Ya. Untuk wakaf sendiri, ada 3 mazhab. Nah, ini ada 3 mazhab, saya lupa. Untuk wakaf ya, kalau Ibnu Katsir dan Hamzah itu wakafnya ketika nafasnya terputus. Maksudnya dia sudah habis nafas, ya, baru berhenti. Ada yang seperti itu mazhabnya. Ya. Ya enggak berhenti sembarangan. Ya benar-benar enggak bisa, maksudnya sudah itu baru berhenti. Ada mazhab itu, ya. Padahal orang kan nggak bisa menghabiskan satu surat atau satu ayat yang panjang tanpa bernafas, itu nggak ada ya, susah. Tapi ada mazhabnya, dia nggak berhenti kalau dia benar-benar nggak kehabisan nafas. Iya dong. Siapa tadi saya bilang? Ibnu Katsir dan Hamzah. Yang kedua Abu Amr, ya. Biasanya wakafnya di akhir ayat. Akhir ayat itu boleh dia wakaf. Ada yang mutlak harus wakaf di situ, ada. Mazhabnya Abu Amr, ya, Abu Amr, ya, dan teman-temannya yang lainnya juga ada.
Itu yang siapa tadi? Abu Amr itu mutlak. Kalau mutlak dia wakaf di situ, berhenti di satu ayat habis berhenti. Ya, karena katanya dia mengikuti wakafnya Nabi itu. Kayak di surah Al-Fatihah. Karena Nabi kan di surah Al-Fatihah itu setiap ayat wakaf. Pendapatnya itu mungkin. Ya, dia mengikuti yang bacaan Nabi yang dari riwayat Ummu Salam, bukan Ummu Salam, Ummu Salamah, istrinya Nabi. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirobbil alamin. Ya tawakal, ya berhenti di situ. Kemudian disambung lagi, ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahman Ar-Rahim dan sebagainya. Terus berhenti satu ayat. Ya, nah itu pendapatnya Abu Amr. Dia berhenti di akhir ayat. Ya. Tapi ada juga ia berhenti di akhir ayatnya. Tapi kalau masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya tidak berhenti. Ada juga yang seperti itu. Yang di pendapatnya Abu Amr dan teman-temannya itu, ya tidak berhenti, dilanjutkan kalau ada kaitannya dengan ayat setelahnya. Kenapa dulu? Kecepatan. Oh, ya. Nah, kalau yang pendapat ketiga itu pendapat yang biasa kita pakai, Imam siapa kita? Hafiz ya. Gurunya siapa? Riwayatnya Asim. Ya, nah itu yang kita pakai biasanya Imam Asim ya, riwayatnya Hafiz dari Asim, dari gurunya lagi ada Nafi ya. Ada siapa lagi? Hah? Sama? Qalun. Oh ya. Kita Qalun. Kalau Qalun di Andalusia itu nama Mushaf Qalun ya. Mushaf ya, Qalun. Nah itu. Dia kalau yang ketiga ini Imam Nafi, Imam siapa tadi? Asim, Imam Kisai ya, itu wakafnya melihat makna ayat tersebut. Kalau sudah sempurna baru bisa wakaf. Nah itu yang ketiga ya. Yang paling banyak itu yang ketiga, termasuk kita ya sering lihat itu ya, wakafnya di situ ya. Itu wakaf. Teribtidaknya di mana? Kalau wakaf tam otomatis ibtidaknya dari setelah wakaf ya. Nih contoh wakaf tam di akhir ayat ini contohnya. Biasanya ditandai dengan apa? Kalau wakaf tam dalam Al-Quran biasanya saya bilang tadi apa? Qola, wakaf, aula atau ta. Harfu ta, ya. Huruf ta, ya. Ta itu mutlak artinya, ya. Apa ta itu? Apa ta? Mutlak kan? Ya. Contohnya di surah Al-Furqan ayat 29 di sini saya bacakan. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Ya. Waqaf pada kata ja'ani tam. Coba lihat surat Al-Furqan ayat 29 tandanya apa di situ? Hah? Mutlak ya kan? Nah, ya. Berarti di situ tam maknanya. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitan. Kita wakaf di ja'ani, di situ wakafnya tam. Ja'ani. Kenapa? Karena ja'ani merupakan akhir dari perkataan orang zalim, orang yang zalim. Dan tidak ada kaitannya pada kalimat berikutnya dari segi lafaz dan makna. Berarti kalian harus berhenti di situ karena tam maknanya. Ya. Tidak wajib dosa kalau yang misalnya nggak berhenti itu dosa ya, nggak dosa ya, nggak dosa. Tapi dia harus berhenti karena maknanya sudah tam. Nanti kalau saya sambung, kalian sambung atau kita sambung, maknanya nanti berbeda. Nah itu, ya. Nggak dosa kalau wakaf nggak diwakafkan juga nggak dosa ya. Tapi harus wakaf di situ karena maknanya sudah tam. Nah itu. Irja'ani. Makanya tadi ya, kalau baca Al-Quran itu kan diperhatikan kita selalu
kalau tidak paham bisa lihat terjemahnya, ya. Kan biasanya ada yang menghafal Quran itu lihat terjemah, iya kan? Nah, ada yang sambil, ada yang langsung, beda ya. Kalau otaknya yang cerdas mungkin langsung hafal. Ya. Kalau saya harus lihat terjemah, lihat maknanya baru bisa hafal. Kalau saya, menurut otak saya mungkin agak lambat ya, tapi kalian untuk menghafal. Kalau yang cepat itu kan nggak perlu dia, langsung aja, ya. Sampai kitab muqarrar bukunya itu dihafal itu kalau mau ujian, ya. Ada, nggak lihat tidak, nggak mau paham mau nggak dihafal aja, ya, ajar aja, ya. Penting nanti bisa jawab apa aja itu. Ada yang gitu, saya nggak bisa. Mungkin ada sebagian dari kan juga nggak bisa ya, harus dibaca, dipahami maknanya baru bisa hafal, ya. Termasuk saya, ya, saya kan harus paham dulu. Makanya saya nanya, apa? Karena saya harus memorize, mengulang kembali kata kalian di otak saya baru bisa ingat, ya. Karena saya bisa minta ulang lagi. Karena baca itu nggak cukup sekali, ya. Karrotaini, ya. Karrotan atau karrotaini yang qarib ilaikal basar. Kalian membaca nggak sekali, ngulangnya berkali-kali baru bisa dhabit menghafalnya, ya toh. Karrotaini. Kalau karrota ini bukan menunjukkan 2 kali, tapi menunjukkan berkali-kali artinya. Ya, lafaz musanna tapi menunjukkan banyak dalam ilmu apa itu ya? Apa nih? Sorok ya. Ya. Musanna tapi maknanya banyak. Karrota ini ayat sebelumnya apa itu? Tumarji'il basar karrotaini yanqalib ilaikal basar khasi'aw wa huwa hasir. Baru dapat. Kalian baca buku sekali nggak paham, berhenti. Atau baca, ya toh? Ini mana sih bacanya? Nggak hafal-hafal satu ayat ini susah sekali, ya. Kali-kali, ya. Ya begitu, ya. Berkali-kali baru betul. Mungkin kalau distorkan banyak salah, diulang lagi, distorkan lagi masih salah, diulang lagi gitu kan? Kalau menghafal Quran, nah ya itu, ya. Mungkin dikasih tahu ustazah umahnya, nah ini wakafnya di sini, oh ya saya ulang lagi, gitu kan? Harusnya begitu, ya. Harusnya tidaknya bukan dari situ, diulang lagi, namanya juga, ya. Karena nggak ada yang instan sekali langsung bisa, nggak ada, ya. Harus karota ini dia lafzul musanna tapi menentukan jamak, gitu, ya. Kalau dalam ilmu nahwu atau sharaf. Oke, itu tadi irja'ani. Itu maknanya sudah sempurna karena tidak ada kaitan dengan wa kana syaitanu lil insani khadulan. Sudah tidak ada kaitan dengan itu. Maka boleh kita ibtidah dengan ayat kata setelahnya. Wa kana syaitan, tidak perlu mengulang dari irja'ani. Kemudian yang keberapa tadi? Ketiga, yang keempat berarti waqaf kafi. Kaf, berarti kaf itu cukup, ya betul, cukup. Artinya sempurna, ya, sudah sempurna. Tidak ada hubungan kalimat dari segi lafaznya, tapi dari segi maknanya masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya. Namanya waqaf kafi. Dan kita boleh waqaf di sini dan tidak dari mana kita mulainya lagi? Dari ayat setelahnya, boleh, ya. Tidak perlu mengulang karena sudah kaf, cukup, sudah sempurna secara lafaznya, walaupun ada kaitan makna dengan ayat setelahnya. Ya, tidak perlu mengulang. Kalau tidaknya di ayat di kata setelahnya, kan ya, mungkin satu ayat ya, di kata setelahnya. Bisa di akhir ayat atau di pertengahan ayat, biasanya ada tandanya di situ, ya. Jim biasanya. Waqaf kafi itu jawaz, ya, jim tandanya. Ya. Mushaf biasanya jim kalau mushaf yang kita itu, ya. Coba di surah Al-Isra ayat 25. Waqaf pada kata mufusikum, cukup di situ kafi. Ada tandanya jim? Iya. Kola. Oh, kalau di referensi saya jim.
surat apa itu ada ya, yang harusnya kalla gitu ya, kalla ada kalla bal, yang di kalla di bala itu juga ada ya. Di mushaf Madinah dia tidak ada tanda apa-apa, tapi di mushaf kita ada tanda qala ya, atau jim biasanya. Nggak sama ya, mungkin ijtihadi tadi ya, ijtihad, tapi wakaf ya, wakaf kafi kalau di sini ya. Wakaf kafi di surah Al-Isra, di situ mushaf apa itu? Kudus ya. Kudus itu biasanya untuk hafal Quran yang ada makroknya itu ya, apa namanya istilahnya, ada tanda apa, ain-ainnya itu berarti apa, rukunnya ya. Kalau mushaf Kudus itu untuk hafalan itu satu apa namanya itu ya? Itu sama semua mushafnya, wakafnya kolak. Oh, di sini di mushaf apa coba di depan? Aku menang. Kudus, kunci beda-beda yang kudus saja. Ya beda Qurannya. Nah itu beda ya. Satu kolak, mushaf mana lu? Nggak tahu. Nggak tahu. Tibaannya di depannya biasanya ada percetakannya mana? Nah itu jim di sini tandanya karena dia wakaf kafi ya. Kafi, dia sempurna secara lafaz, tapi masih ada kaitan dengan kata setelahnya. Mufusikum, ya. Karena apa? Masih berkaitan dengan apa? Tentang berbuat baik kepada orang tua. Ya. Apa bunyi ayatnya coba dibaca? Apa? Siapa yang mau baca ya? Minta tolong? Apa? Mbak Umar yang baca. 29 Al-Isra 25 kan 25. Saya tuliskan berarti di nufusikum itu ada tanda wakaf, jim ada yang kola ya. Tapi itu di sini saya mungkin referensinya mungkin Quran itu karena Quran hafalan ya. Saya pakai Quran hafalan itu yang punya saya juga sama. Ya. Karena tidak ada secara lafaz sudah lengkap, mungkin mubtada khobar itu mungkin sudah. Tapi maknanya sama-sama menceritakan tentang berbuat baik kepada orang tua. Ya kan? Kemudian yang keberapa? Kelima ya. Yang berapa ini? 5 ya. Wakaf hasan ya. Wakaf pada kalimat sempurna namun masih terdapat hubungan dengan kalimat sesudahnya, baik dari segi lafaz maupun makna. Wakaf pada kalimat sempurna namun masih terdapat hubungan dengan kalimat sesudahnya, baik dari segi lafaz maupun makna. Dalam hal ini, ya qari sebagai pembaca Al-Quran kita diperbolehkan wakaf, namun ketika ibtida kita dianjurkan mengulangi kata yang diwakafkan atau kata sebelumnya. Nanti dicoba ya. Kata sebelumnya hingga dapat dipahami artinya dan tidak menimbulkan pengertian yang salah. Di surat apa saja kita di sini. Tandanya biasanya di dalam Al-Quran adalah sholat atau shot saja ya. Lebih baik akronim dari lebih baik wasol aula. Surat At-Taubah ayat 12. Coba. Siapa yang mau mencoba? Dari mana kita mengulanginya? A'immat, faqatilu a'immat.
a'immatal kufri itu. Kita berhenti pada kata a'immatal kufri. Qaf hasan boleh. Seperti alhamdulillah gitu ya. Kita wakaf pada kata alhamdulillah itu hasan ya. Kemudian kita lanjutkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita ulang lagi kata itu ya. Oke. Coba dari mana? Faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Kalau kita wakaf pada kata a'immatal kufri, berarti kita harus mengulang lagi. Ya, namanya wakaf hasan. Ya. Karena wasal aulah. Karena masih ada kaitannya secara lafaz dan secara makna. Lebih baik diulang. Ya, lebih baik diulang. Kalau tidak mau mengulang berarti diwasolkan saja. Ya. Karena takut di mana ulangnya? Diulang dari kata kita berhenti tadi boleh atau sesudahnya. Dilihat apakah dia sudah sempurna atau belum. Ya. Karena apa? Karena pada lafaz la'allahum yattaqun masih berkaitan dengan kata faqatilu. Ya, masih ada kaitan dengan kata itu. Atau ada yang menandainya secara selain sholat itu alif lam saja. Ada di mushaf apa itu? Ya? Hah? Lam alif apa alif lam sih? Lam alif ya. Lam alif ya, ada di Qurannya siapa itu lam alif. Iya. Nah, gitu. Biasanya kan sholat, ada atau shad ya, atau shad. Ada juga lam alif ya, lam dengan alif. Ya. La itu. Ya. Tapi tidak boleh langsung ibtidak setelah wakaf ya, harus diulang ya. Nah, itu ibtidaknya. Kalau kita menghafal harus diulang. Ini acara apa ya sebelum? Muhadarahku, lanjut muhadarahku. Kemudian di surat An-Nur ayat 35 wakafnya misalnya kita berhenti pada kata wala gharbiyah yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyah gitu. Wala gharbiyahnya itu ya, la syarqiyyatin wala gharbiyah. Nah, wakaf di situ. Tandanya apa di situ? Lam alif juga. Oh, bukan sholat. Oh, iya. Ada yang sholat, ada yang lam alif ya. La berarti tidak boleh wakaf kalau la itu ya. Tanah al-wakaf artinya la, tidak boleh. Larangan kalau la itu tidak. Beda. Oke, apa? Nah. Padahal itu kan masih ada kaitan dengan ayat setelahnya. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar ya. Nah itu masih ada kaitannya dengan itu. Kenapa? Karena masih sifat dari syajarah mubarakah. Ya, syajarah mubarakah ya. Dengan catatan kalau kalian berhenti di situ nanti mulainya dari mana? Nanti dari awal, dari mana wakafnya? Tidak ya. Mulai kira-kira dari mana itu? Dari yuqadu lagi ya. Nah, iya. Karena kalau mulai dari la syarqiyyati wala gharbiyyah misalnya. Apa la syarqiyyati? Timur tidak barat ya. Tidak timur, tidak barat. Artinya apa? Nah, ya. Kita mulai dari kata yang kira-kira layak dijadikan permulaan atau maknanya sudah bisa dipahami ya. Qaf hasan. Oke. Ada yang la, ada yang shola, ada yang shad saja ya. Kemudian yang keenam adalah wakaf qabih ya. Qabih itu wakaf yang qabih itu jelek, buruk ya. Qabih itu buruk atau jelek ya. Karena apa? Karena katanya itu atau kalimatnya itu belum
sempurna dan masih berkaitan erat dengan kalimat setelahnya, baik dari segi lafaz maupun makna, sehingga tidak bisa dipahami maksudnya atau menimbulkan arti yang tidak sesuai dengan maksud ayat, bahkan tidak pantas. Misalnya, saya contohkan ini sebelum ada pembagian. Ada fawailul lil musallin. Padahal itu usul ayat ya. Benar ya? Akhir ayat gitu ya. Celakalah bagi orang-orang sholat. Kalau kita wakaf di situ sebenarnya wakaf usul ayat, ya boleh wakaf di situ usul ayat. Ya, ada yang mutlak ya katanya, tapi masih ada kaitannya. Orang yang lalai jima, yang musallin yang seperti apa yang dilaknat itu, ya kan belum jelas. Apakah nanti orang sholat itu nanti kan maknanya salah tuh. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya, yang celaka itu, ya lalai, ya. Kan dalam sholat mungkin kita nggak bisa, tapi maksudnya yang waktunya molor, sudah mau maghrib baru sholat asar itu sahur, ya. Kalau dalam sholat kita masih agak-agak ingat-ingat apa, tadi barang saya taruh di mana, itu wajar ya, masih wajar ya. Nah itu, yang sahur di sini adalah itu biasanya ya. Yang harusnya sholat zuhur itu mau asar nanti sekalian dijamak kayaknya ya. Sudah dekat habis sholat zuhur langsung asar azan. Nah itu ya, itu sahur yang baik. Ya, nanti ada fawailul lil musallin misalnya. Kita berhenti di situ. Usul ayat, tapi ada kaitan dengan setelahnya, maksudnya dilanjutkan qobih ya, yang maknanya nanti salah. Nah itu yang pertama ya, contoh aja ya, kita wakaf pada kata alhamdu surah al-fatihah. Ada orang wakaf baru baca surah, tapi ini contohnya alhamdu berhenti wakaf. Kenapa? Mungkin batuk atau apa dia. Allah kan baru sudah batuk, baru mulai ngaji, baru nyetor. Ada orang Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berhenti dia. Kopi ya, harusnya mengulang lagi ya. Tidak, dan tidak boleh tidak langsung lillahi rabbil alamin, karena alhamdu mubtada lillah khabar ya. Kalau alhamdulillah yang masih hasan ya, ada mubtada dan khabarnya. Tapi kalau alhamdu mubtada aja, apa khabarnya? Segala puji untuk siapa? Nah itu ya. Lillah. Kalau bahasa Arab itu ada mubtada, ada khabarnya. Untuk siapa segala pujinya? Lillah, jar majrur. Khabarnya syibhu jumlah. Ya itu ya. Harus maknanya harus seperti itu ya. Alhamdu tidak boleh kita mulai dari lillah. Nah, tapi jarang, nggak ada kali yang baca alhamdu. Ya mungkin tadi kalau keselak atau apa mungkin ya wakaf pada kata itu, tapi kalau enggak ya kayaknya ada yang alhamdulillah baru mulai ngaji sudah ya tahu. Sebelum setoran al-fatihah dulu ya. Nah ya tahu biasanya ada doa-doa Rabbi firli wa li walidayya wal muslimina amin, baru ngaji itu. Oke. Karena tadi saya jelaskan memisahkan antara mubtada dan khabar. Yang kedua, ya, wakaf pada kata yang menimbulkan pengertian yang tidak sesuai dengan arti sebenarnya. Itu qabih juga. Contohnya, kita wakaf pada kata sholat di surat An-Nisa ayat 43. Surat Nisa ayat 43 misalnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Nah, kita berhenti pada kata sholat, jangan dekati sholat tuh. Wakafnya qabih. Kenapa kita tidak boleh mendekati salat? Nah itu kan pengertian kan dilarang melaksanakan sholat berarti ya, jangan mendekati salat. Kan maknanya salah, ya jadinya kita salah paham. Padahal kan ada kelanjutannya wa antum sukara, mabuk. Ya orang mabuk itu nggak boleh ya. Dalam keadaan mabuk artinya ya. Bukan nggak boleh mendekati salat. Kalau wakaf di situ kan nggak boleh, namanya qabih karena maknanya belum lengkap ya. Halnya apa? Nah itu ya, halnya keadaan apa ya, kapan kita tidak boleh mendekati salat. Ada hal wa antum sukara, namanya jumlah
keadaannya, yang tidak boleh mendekati salat atau tidak boleh menunaikan salat, ya, dalam keadaan ya. Kalau berhenti harus diulang. Kalau memang iftiral tadi terpaksa karena batuk atau tadi ya keselak apa gitu ya tiba-tiba ya, atau bersin tiba-tiba batuk atau apa namanya ya, haus mungkin ya, mungkin sebelumnya teriak-teriak gitu kayaknya, ini tiba-tiba langsung setoran gitu ya. Harus diulang lagi berarti. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Kemudian contoh lagi, pada kalimat yang menimbulkan makna yang bertentangan dengan akidah. Ini ada juga di buku Duratul Hasanah itu ya. Pada kalimat yang menimbulkan makna yang bertentangan dengan akidah karena menggambarkan sifat yang tidak layak bagi Allah. Contohnya, pada wakaf kata yastahi di surah yastahi surah Al-Baqarah ayat 26. Yastahi man ya. Kita wakaf innallaha la yastahi. Allah tidak memiliki malu. Kalau berhenti di situ ya, sesungguhnya Allah tidak memiliki malu. Iya toh? Innallaha la yastahi. Inna itu kan taukid, sesungguhnya. La yastahi, tidak boleh wakaf di situ. Ya. Karena maknanya nanti menimbulkan pertentangan. Orang kita aja tidak boleh yadullahi fauqa yadullahi fauqa aydihim ditakwilkan misalnya ya. Yadun Allah seperti apa ya? Nah itu misalnya enggak boleh. Laisa kamitslihi syai'. Misalnya itu dalam akidah ya. Nanti sama dengan yang Mu'tazilah itu misalnya ya, memahaminya kan boleh ya ditakwil. Kalau kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah kan enggak boleh ditakwil. Oke. Nah, sama pada kata itu menimbulkan anggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat tidak memiliki malu. Berarti la yastahi ya, tidak malu ya. Padahal itu tidak layak dan mustahil bagi Allah. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha ya. Ba'udah memberikan perumpamaan tentang wabah atau wabah nyamuk ya, nyamuk sekecil itu aja kalian susah nangkapnya ya. Nah itu maksudnya perumpamaan ya. Allah memberikan perumpamaan makhluk yang paling kecil aja manusia susah mendapatkan ya, menangkapnya ya. Susah dong. Kadang dia pas gigit kenyang itu mungkin iya, tapi kan lebih terbang nggak bisa ya. Lalat juga ya, coba kalau dimakan lalat bawa kabur kan nggak bisa juga sama perumpamannya dengan makhluk Allah yang kecil ya. Nah ini namanya wakaf qauli. Kalau kita terpaksa tadi harus mengulang kata yang diwakafkan tadi atau sebelumnya ya, sebelumnya hingga maknanya bisa dipahami. Oke. Biasanya tandanya la itu wakaf qauli. Tadi ada beberapa yang kategorinya wakaf qauli yang hasan tadi ya. Nah. Oke. Selanjutnya adalah wakaf ta'asuf. Ada berapa sudah ya? Ya, tadi yang pembagian tadi. Ini ikhtiari tadi ya. Ini ada wakaf tambahan namanya wakaf ta'asuf. Ya, ta'asuf itu wakaf yang dibuat-buat oleh orang ahli bahasa, oleh sebagian ahli bahasa atau ditakwilkan menurut keinginan hawa nafsunya dan tidak boleh diwakafkan di situ kita. Ta'asuf ya. Jadi mereka itu kan memahaminya misalnya ini mubtada khobar, saya wakafkan saja di sini. Menurut dia itu mubtada khobar, ya. Nah itu. Ahli bahasa itu kan kadang begitu. Contohnya begini ya, di surat Luqman ayat 13. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun 'adzim. Ya, saya enggak sesuai ini ya, bacanya enggak sesuai wakaf. Harus sesuai wakaf juga. Saya bacakan saja.
Wa idh qala Luqman libni wa idh qala, saya biasa mengucapkan bahasa Arab jadi saya potong-potong ya. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun 'adzim. Kemudian ibn tidak, kita wakaf pada kata la tusyrik misalnya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya la tusyrik wakaf di situ, kemudian billah itu dianggapnya sebagai qasam. Ya kan? Sesuai keinginan mereka, billah kan biasanya qasam memang ya. Billahi wallahi tallahi itu kan qasam ya. Nah, ini ahli bahasa ini dia mewakafkan pada kata la tusyrik. Kenapa? Menurutnya billah setelah kata la tusyrik itu qasam, padahal kan bukan, maksudnya jangan menyebutkan dengan Allah ya. Karena syirik menyebutkan sesuatu dengan Allah itu adalah zulmun azim. Maksudnya seperti itu ya. Bukan billahi demi Allah. Ya, bukan. Nah, zulmun azim sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Bukan itu artinya ya. Nah, itu kan ahli bahasa yang membuat-buat wakaf di situ, dan kita tidak boleh wakaf di situ ya. Ini sama halnya dengan wakaf Kobi, karena maknanya belum sempurna, tidak boleh wakaf di situ ya. Oke. Ini ta'assuf saja, ini hanya untuk pengetahuan tambahan. Kemudian wakaf yang biasanya ada titik 3 itu namanya mu'anaqah atau muraqabah. Wakaf muraqabah atau mu'anaqah namanya. Nah, titik 3, kita boleh memilih salah satunya ya. Boleh yang di pertamanya atau kedua pada surah Al-Baqarah itu ya. Dzalikal kitabul la raiba fi. Boleh la raiba wakaf di situ atau la raiba fi wakaf di situ. Atau boleh diwasalkan sudah boleh. Sampai kita dari muttaqin tidak wakaf di situ tidak apa-apa. Ya, ada. Sampai usul ayat. Wakaf muraqabah. Di sini contohkan sama ya. Memilih namanya atau mu'anaqah ya. Kalau di kuliah namanya mu'anaqah. Titik 3 itu biasanya. Titik 3. Oke. Masih lanjut? Hah? Apa? Kenapa sudah? Bentar. Pikir lagi. Ada beberapa huruf ini yang saya catat ini. Catatan saya khusus ya buat kalian. Oh, udah ngantuk ya? Gitu. Udah selesai ya? Bentar lagi ya. Illa al-istisna itu ya, pengecualian. Illa. Ini kan sering salah ya. Yang salah biasanya di mana tuh? Yang salah dibacanya di huruf ma'ani atau di mana wakafnya tadi? Tanda wakaf itu. Tanda wakaf tak? Oh, okay. Di huruf ma'ani itu kalian harus perhatikan ya. Ini berat, berat. Cukup saya saja. Hah? Oh. Oke. Biasanya untuk alladzina itu kan isim mausul. Harusnya kalau wakaf itu sebelumnya. Jangan di alladzina. Ya, baru mulai kata alladzi. Ya. Sebelum alladzi. Jangan alladzina misalnya. Kalau terpaksa harus diulang lagi dari kata alladzi. Kalau huruf-huruf seperti itu. Ya. Ada yang kalla, kalau di dalam Al-Quran kan sudah ada tandanya semua ya, sudah ada tandanya tau. Nah itu yang diperhatikan, bukan katanya sudah capek tadi ya. Ini huruf, biasanya ada wawul aqaf, ada thumma, hatta. Nah, itu kalian harus ketika berhenti sebelumnya. Kalau mau mengulang, berarti mengulang dari kata sebelumnya ya. Nah itu baru hatta, karena ada kaitannya. Hatta itu aqaf ya. Hatta, nggak boleh hatta di situ ya. Katanya keliru ketika ibtidah. Kalau memang tidak bisa, nggak paham, ya buka terjemahnya. Oh, saya harus berhentinya di mana? Nah ini, ya mungkin kalau yang huruf ma'aninya banyak ya sebenarnya.
kalla, ada bala, ada dzalika, ada hadza, berhentinya di mana? Ya. Huruf ma'ani namanya ya. Berhenti di mana, kemudian ibtida'nya di mana? Harusnya seperti itu. Tapi karena waktunya sudah malam, mulainya juga sudah malam 1 jam ya. Satu S2 SKS berarti ya. Kalau kuliah mau SKS ya, kalau 1 jam ya seperti itu. Yang harus diperhatikan adalah itu. Kalau mengulangnya dari mana diperhatikan. Sebelum huruf itu kita waqaf. Alladzi, alladzina, kemudian kalla itu ada tanda jim biasanya ya. Berarti ada 2 yang kemudian ada 1 yang boleh waqaf di yang lain yang nggak boleh. Ada ketentuannya sebenarnya, tapi ya katanya sudah tadi ya, karena udah ngantuk. Ada ketentuannya sudah saya tulis ya. Karena tapi mungkin berat juga ya, karena berkaitan dengan gramatikal bahasa Arab ya. Oke, jadi yang nggak usah gitu. Saya lupa. Kebanyakan catatan. Oke. Di surat Al-A'raf itu yang kata na'am. Al-A'raf ayat 44. Hanya di ayat itu kita boleh berhenti pada kata na'am, yang lainnya tidak boleh. Al-A'raf 44. Yang ada na'amnya dalam Al-Qur'an itu kan ada 4 tempat kayaknya. Ya. Nah, yang boleh wakaf benar surat Al-A'raf ayat 44 tandanya apa? Kata na'am itu loh. Ya. Jim. Nah. Dia boleh wakaf pada kata na'am. Tapi yang lain yang ada na'amnya tidak boleh wakaf. Cuma pada kata itu saja. Surat Al-A'raf saja, ya. Yang Al-A'raf ayat 114 tidak boleh wakaf pada kata na'am. Asy-Syu'ara 42 juga tidak boleh. Ya, wakaf di situ. As-Saffat ayat 18 juga tidak boleh. Nah itu ya. Karena apa di situ? Karena kalau pembahasan dalam sintaksis hal dan shahihul halnya ya, masih ada hal dan shahihul halnya, masih berkaitan. Nah, yang boleh hanya Al-A'raf saja ya. Yang Al-A'raf ayat 4, yang lain tidak boleh. Itu. Nah, kenapa? Karena perkataannya sudah berbeda. Yang na'am itu fa'adzana mu'adzzinun ayyatuhal ayat itu ya. Fa'adzana tentang perkataan ahli neraka untuk menjawab pertanyaan ahli surga ya kayaknya. Al-A'raf ayat 44 kalau yang fa'adzana mu'adzzinun surah Yusuf itu ya. Ya, Al-A'raf 44 itu. Yang saya enggak catat ayatnya, tapi kayaknya ceritanya itu saya lihat perkataan ahli neraka jawabnya na'am. Apakah kalian sudah mendapatkan yang kalian inginkan? Na'am, ya. Fa'adzana mu'adzinun itu, ya. Ayatnya coba dibacakan. Karena buru-buru ini tadi. Sebelumnya. Mana ada? Ya, betul ya. Karena qalu na'am. Kira, ya, yang kira ya. Qalu ya. Na'am, mereka menjawab na'am. Nah, cukup karena yang belakangnya nanti sudah beda. Jawabannya sudah sempurna ya, jawaban dari ahli surga kepada ahli neraka. Adzana mu'adzin sudah beda lagi. Nah, itu ya. Yang di na'am. Sebenarnya ada banyak huruf ma'ani yang sering kalian wakaf berhenti ya. Tapi ada tandanya nah ya. Kalau wakaf harus dilihat tandanya. Kalau la, berarti tadi yang saya bilang. Kalau ada la, kalau terpaksa berhenti, baru berhenti setelah kata la itu. Baru diulang dari kata itu ya. Tidak boleh sebelum la-nya itu ya. Karena kalau sebelum la kalian harus mencari makna yang pas untuk memulainya. Nah, itu kalian mungkin susah, harus melihat Al-Qur'an terjemahan untuk memahaminya. Dari mana yang pas? Harus memahami maknanya. Karena kita kan bukan hanya menghafal, tapi juga memahami maknanya. Sudah, yang menghafal Quran banyak sekali ya. Tapi apakah dengan maknanya bisa paham?
memahami Al-Quran untuk mentafsirkan, enggak ya. Semuanya ketika menghafal Al-Quran ya harus memahami maknanya. Baru mungkin ya. Mbak Umah mungkin sudah hafal ya, sudah paham maknanya. Itu ya. Mengulangnya itu biar tidak salah dengan terjemahnya. Mungkin ada kalau nggak ada terjemahnya apa ya? Tafsirnya mungkin kalau yang paham tafsirnya di situ ya. Di mana mulainya? Ya. Kalau yang bahasa Arab mungkin lihat apa? Ini misalnya ini mubtada'nya, ini khabar dari mubtada'nya misalnya, atau apa fa'ilnya, fi'lunnya, kemudian fi'lun ada fa'ilnya toh. Ya, ada maktub alaih. Tidak boleh kalian berhenti di wa tanpa maktub alaih sebelumnya ya. Nah itu perhatikan. Mudhaf ilaihinya. Nah itu kalau orang bahasa Arab ya, karena kaitannya dengan bahasa Arab. Huruf ma'ani itu khusus. Huruf ma'ani itu huruf yang mempunyai makna seperti kalla tadi yang saya bilang ya. Bala, dzalika itu kan huruf ma'ani. Ismul mausul, kadzalika, hadza ismul isyarah, dzalika ismul isyarah ya. Alladzina ismul mausul. Nah itu. Lihat. Mau menyanyi? Mau bernyanyi? Enggak. Nah, seperti itu dulu ya. Insyaallah kapan-kapan dilanjutkan kembali atau dibaca disambung sama ustazah Ummahnya terkait dengan wakaf dan itu ya. Tapi tadi ya bisa diperhatikan lagi karena memang menghafal Al-Quran tadi sebutnya ma'ani afala yatadabbaruna Al-Quran gitu kan urusannya adalah mentadabburi Al-Quran. Nanti kalau dalilnya siapa yang menghafal Quran kalau tidak maknanya faqad kafar nggak sampai ke situ ya. Gitu ada hadisnya ya tapi kan tidak sampai seperti itu ya. Ada hadisnya yang mau membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya maka faqad kafar. Ada hadisnya, saya lupa hadisnya siapa, apakah Dhaif, apa Hasan, apa nih derajat hadisnya ada. Tapi kalau untuk memotivasi ya boleh-boleh saja kalau hadis Dhaif ya. Kalau makan terong jadi obat katanya, bazinjan itu ya. Ada hadis palsu. Orang berburu makan terong jadi takut jadi kafir orang yang nggak mau tadabburi Al-Quran ya enggak juga. Kalau nggak paham ya gimana lagi gitu. Karena menghafal Quran ya setidaknya dilihat tanda alamatul waqfinya dan kalau la berarti kita lihat seharusnya kalau tidak mau repot-repot wakaflah setelah lahnya itu. Yang wakaf mamnu tadi ya, yang la tidak boleh wakaf. Kalau hasan ya wakaflah dicari yang mana misalnya fi'lunnya. Kalau fi'lun fi'ilnya ya dulu dari fi'ilnya ya. Kalau ada waw dari wawnya ya, dari waw atafnya sambung dari wawnya. Di mana wakafnya waw atau wawnya. Tersumma dari sumanya ya. Kalau terpaksa misalnya summa dari sumanya boleh ya. Itu huruf-huruf yang seperti itu. Ibtida'nya dari mana pas ya. Kalau susah boleh dilihat terjemahnya. Seperti itu saja cukup ya. Insyaallah katanya sudah ngantuk. Masih banyak memang tapi kakak-kakaknya ngantuk katanya. Ini malam Jumat, besok ada yang mau kuliah pagi mungkin. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Kurang saya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga jadi ini sebagai awal saja. Mungkin masalah juga sendiri saja ya. Saya tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat, hikmah dan barokah dari belajar malam ini. Jangan lupa dipraktekkan ya. Belajar tapi tidak dipraktekkan juga sama saja. Dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi
aja. Mau kemana mau ikut ayah? Mau? Kalau kemana ayah diajak kemana? Saya ngajar 2 SKS yang malam-malam ya. Kalau nggak sesuai dengan ini jurusan apa? HKI. Oh, ada HKI, ada sendiri. Bervariasi. HKI hukum ya, syariah. Nah iya itu istimbatul ahkam.